Halo, shalom teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Jelin Resiana Bureni. Nah, kali ini teman-teman kita akan berbicara tentang administrasi gereja baru dalam dimensinya yang kelima, yaitu dimensi ekologi. Nah, ekologi pada umumnya merupakan interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, berbicara tentang ekologi, berarti kita berbicara tentang bagaimana keterkaitannya dengan apa yang mengintari dalam kehidupan bergereja atau interaksi dalam kehidupan bergereja. Ini berarti interaksi antara jemaat, majelis, pendeta, dan juga dengan orang-orang di sekitar gereja atau orang-orang yang berada di gereja. Kemudian kita berbicara tentang kebersamaan yang timbul dalam kehidupan bergereja, di mana ketika kita mau melakukan sesuatu, berarti kita mau melakukannya secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, teman-teman, dalam sebuah gereja dia tidak dapat berdiri sendiri, di mana ada bagian-bagian lain dalam kehidupan bergereja atau bidang-bidang lainnya, seperti politik, hukum, sosial, ekonomi, dan juga budaya, dan bagian-bagian lainnya. Bidang-bidang ini juga merupakan suatu bagian dalam kehidupan gereja. Nah, berarti bagaimana gereja bisa melakukan interaksi dengan bagian-bagian atau bidang-bidang tersebut? Yaitu dengan cara kita melibatkan diri dalam bidang-bidang tersebut supaya ada interaksi dari anggota-anggota dalam gereja dengan bidang-bidang tersebut agar bisa saling membantu, saling mendukung, dan saling membangun satu dengan yang lainnya sehingga dapat mencapai pada kesejahteraan bersama. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini yaitu politik, di mana politik adalah suatu sistem pemerintahan yang dipakai untuk mendukung akan setiap usaha yang ditempuh warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama. Nah, kemudian tugas gereja dalam kehidupan berpolitik, yaitu bagaimana gereja berpartisipasi dengan mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses kehidupan berpolitik. Dengan begini, jemaat yang dipercayakan untuk berpartisipasi memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan sudah pastinya dia akan menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan dibekali nasihat-nasihat, bahkan kekuatan melalui firman Tuhan, dan juga ada dukungan yang baik dari gereja, maka jemaat tersebut atau anggota tersebut akan bisa melakukan dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam bidang politik tersebut. Nah, kemudian di zaman sekarang ini atau zaman teknologi yang maju sekarang ini, gereja harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Artinya bahwa setiap hal yang terjadi saat ini, gereja juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sekarang. Gereja tidak harus tinggal diam, tetapi mau untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Misalnya, gereja mau melakukan pelayanan bukan hanya offline atau secara langsung, tetapi juga mau melakukan secara online, seperti ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pemuda, ibadah par, dan ibadah lainnya. Itu dilakukan secara online. Nah, kemudian bagaimana gereja mau melakukan semuanya itu dan bagaimana gereja bisa membagikan kepada jemaatnya. Ini berarti gereja dituntut untuk bisa menguasai akan setiap teknologi yang ada. Nah,
Kemudian ketika gereja sudah menguasai akan semuanya itu, atau gereja sudah mempercayakan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam bidang tersebut untuk bisa mengatur dan mengatur akan jalannya pelayanan tersebut. Nah, ketika gereja telah menguasai hal tersebut, berarti akan sangat mudah untuk mengajak jemaat agar bisa ada dalam jalannya pelayanan tersebut. Dan gereja bisa melakukan pelayanannya dan jemaat pun menerima akan pelayanan tersebut meskipun itu dilakukan secara online. Nah, kemudian gereja mampu melihat akan perkembangan yang ada dan terus melakukan hal-hal yang baik dalam hal ini untuk terus menumbuhkan akan iman percaya dari jemaat. Nah, teman-teman, mungkin ini suatu bagian atau suatu materi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, khususnya di dimensi ekologi. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk memahami akan bagaimana hubungan interaksi gereja dengan masyarakat yang ada, terkhususnya dalam bidang-bidang yang sudah kita bahas tadi. Nah, dan juga bagaimana gereja dapat beradaptasi di masa sekarang ini untuk terus menumbuhkan iman percaya dari jemaatnya itu sendiri. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.